Balik lagi di Story Channel dan ini lagi breakfast bareng Mas Panji Prasetyo. Dia seorang direktur hukum di FESMI dan juga seorang pengacara. Nah sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol nih pagi-pagi gini habis makan bubur ayam tadi. Pengen ngomongin apa nih Mas Panji, ini lagi rame banget nih masalah tentang apa yang terjadi sih di dunia musik. Kenapa sampai seviral dan kayak bola salju gitu, masalah hak cipta aja dan masalah izin ya. Izinnya tuh kenapa ribet sih? Kayaknya seakan-akan itu tanda kutip. Saya pikir sih masalahnya sebenarnya tidak ribet, tapi memang sengaja dibikin ribet kalau menurut saya ya. Hukum hak cipta di Indonesia itu kan udah lama ya. Mungkin nggak semua baca undang-undang dengan jelas teliti gitu ya. Tapi praktek itu kan juga sudah berlangsung gitu kan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu kan juga harus dihormati menjadi sebuah kaidah gitu ya. Jadi problemnya kan ada seorang pencipta lagu yang merasa bahwa lagunya dibawakan oleh seorang penyanyi, kemudian dia menuntut penyanyi itu untuk membayarkan haknya dia, royalti ya. Itu memang haknya dia ya, nggak ada masalah ya. Artinya kalau memang penyanyi belum membayar pelaku pertunjukan ya, dia punya hak untuk membawakan lagu apapun ya tanpa perlu meminta izin ya. Itu ada di undang-undang di pasal 23 ayat 5, sepanjang dia membayar kepada LMK kan? LMK ya, Lembaga Manajemen Kolektif, sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memungut dan mendistribusikan royalti performing kan begitu ya. Soal menuntutnya boleh aja, tapi mestinya menuntut pada jalur yang benar gitu ya, pada pihak yang benar. Kalau tadi bicara performing kan aturannya sudah jelas ya. Yang bertanggung jawab, yang punya hak, yang punya amanat untuk memungut itu kan adalah LMK kan, ya kemudian mendistribusikan. Yang wajib membayar siapa gitu kan? Ini kan juga problem kan. Sebenarnya bukan problem karena di undang-undang juga, undang-undang dan aturan turunannya ya, PP, peraturan pemerintah dan peraturan menteri sudah jelas siapa yang harus membayar, yaitu penyelenggara. Jadi mestinya si pencipta ini adalah menanyakan, menuntut kepada LMK-nya dan meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara gitu ya, bukan kepada penyanyi. Itu hukumnya ya yang saya tahu sampai hari ini ya. Tapi kita hormatilah ya, mereka mengajukan ke pengadilan dan ternyata pengadilan memutus ya, mengabulkan ya. Ya itu juga menimbulkan pertanyaan ya putusan itu ya. Kita harus hormati putusan pengadilan, tapi sebagai warga negara gitu ya, kita juga punya hak untuk mempertanyakan kan. Ya, tentunya si penyanyinya sudah mengajukan kasasi ya, dan kami ya di FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia, yang merasa bahwa putusan itu mengandung banyak masalah, kami mengajukan amicus curiae atau pendapat lah ya, pendapat dari sahabat pengadilan ke Mahkamah Agung bersama PAPRI ya, Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Pelaku Pertunjukan, salah satu organisasi musisi yang paling tua di Republik ini. Itu ceritanya. Jadi ada kasus di mana pencipta menuntut penyanyi, kemudian sekarang berkembang jadi seolah-olah ya perseteruan antara penyanyi dan pencipta. Ini juga aneh dan mengejutkan gitu ya. Mestinya kan profesi penyanyi dan pencipta itu kan nggak bisa saling support ya Mas, harusnya ya komplementer gitu ya, saling melengkapi. Musik itu kan dasarnya harmoni ya. Betul Ya kan, betul, dan harmoni itu kita nggak bisa bilang bahwa yang satu lebih kuat bagiannya daripada yang lain atau sebaliknya gitu kan. Ya itulah harmoni kan. Ya, masing-masing saling memberikan atau menyumbangkan ya, atau mengkontribusikan kekuatan gitu ya, hingga menjadi sebuah karya yang luar biasa gitu. Nah, sekarang ini kan menjadi sangat aneh situasinya gitu ya, di mana satu pihak pencipta ya merasa dirinya lebih superior gitu. Ya, ini menimbulkan pertanyaan. Dan di FESMI kebetulan kami kan isinya juga selain penyanyi ada pencipta juga gitu kan. Ya, pencipta yang ada di FESMI juga merasa mereka bukannya tidak menganggap bahwa masalah royalti bermasalah gitu, tapi pencipta-pencipta yang ada di FESMI dan ada di PAPRI juga menganggap bahwa penyelesaiannya mestinya adalah dengan mengikuti hukum yang berlaku ya, tidak dengan membuat hukum sendiri ya, menafsirkan hukum seenak-enaknya, kemudian memaksakan hukum ini untuk dipatuhi orang banyak gitu. Undang-undang kita sudah mengatur prinsip-prinsip penting ya dalam masalah hak cipta, bukan cuma musik sebenarnya ya, ada 16 karya cipta yang lain. Musik lebih banyak diatur di situ ya, dan semua sudah diatur. Jadi
Saya pikir kalau kita pakai rujukannya, kalau kita sama-sama pakai rujukan undang-undang, mesti masalah ini tidak perlu terjadi. Terus nasib untuk penyanyi sendiri gimana Mas? Misalnya saya gitu bawain lagunya Mas Panji gitu. Apakah itu saya sebagai artisnya atau sebagai performernya izinnya tuh ke kita langsung atau ke LMK? Oke, gini. Atau IO-nya sebenarnya? Iya. Gitu. Pencipta ya. Katakanlah saya pencipta, saya punya banyak hak ya. Buat orang awam, Iya. orang awam biar ngerti ya Mas. Ada 9 hak ya di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Cipta itu ada 9 hak ya, hak mekanikal, penggandaan, transformasi, penerjemahan ya, aransemen ya, masuk juga performing, pertunjukan. Itu hak itu dilindungi ya, pencipta dilindungi, dan siapapun yang memakai atau menggunakan karya-karya itu ya, yang dilindungi tersebut haknya, hak ekonominya, harus memperoleh izin dari pencipta. Tapi ya, ada norma khususnya. Kalau undang-undang itu gitu ya, ada norma khususnya. Ya, kalau bahasa sederhana pengecualian lah norma khusus itu ya. Khusus performing diatur dengan norma khusus, yaitu kalau performing izinnya tidak langsung dari pencipta. Kenapa dek dibikin begitu? Ini bukan cuma berlaku di Indonesia, di seluruh dunia berlaku. Karena nggak mungkin ya, karena sifat khusus dari performing itu kan bisa saya pakai lagunya, katakanlah misalnya Mas Yofi Widianto gitu ya. Yeah. Saya pakai di sini hari ini, pada detik yang sama kan bisa dipakai juga di belahan bumi lain ya. Yeah. Pada saat yang sama, tak terhingga lah jumlahnya. Sangat sulit untuk dimintakan izin langsung. Ya, itu satu. Kedua, untuk pengguna kan juga untuk venue ya, tempat gitu ya, yang lagu itu dipakai. Ya, kalau dia mesti bisa izin langsung ataupun ditagih langsung kan bisa setiap hari nanti pencipta datang gitu kan. Jadi itu memang sudah sebuah fakta keadaan yang sangat mudah diprediksi gitu. Makanya undang-undang mengatur memang itu hak, tapi hak seseorang itu kan dibatasi oleh hak orang lain kan. Yeah. Betul kan? Ya, untuk supaya tidak terjadi kesulitan gitu, tidak jadi betul-betul orang datang menagih gitu. Diatur mekanisme tersendiri. Jadi untuk performing itu izinnya tidak harus dari pencipta langsung gitu. Tapi cukup dengan membayar kepada LMK. Apa ini LMK? LMK memang satu lembaga yang memang khusus dibentuk untuk menangani royalty performing. Ya, jadi ada lembaga yang memang khusus dibentuk itu untuk menjaga ketertiban itu loh. Ya. Jadi yang membawakan juga mudah gitu kan. Pemungutannya juga mudah, satu pintu, kemudian distribusinya juga mudah gitu. Nah, itu yang diatur di Undang-Undang Hak Cipta kita. Ada di pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 1 dan ayat 4. Ya. Itu norma khusus yang memang nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia kan juga begitu. Oh gitu ya. Jadi lagu yang misalnya sebutlah Ed Sheeran atau siapa lah gitu. Iya, kan nggak perlu kenal sama Ed Sheeran, nggak perlu punya teleponnya Ed Sheeran atau publishingnya atau manajernya kan. Yeah. Sulit sekali. Jadi ini bukan bentuk melucuti atau bukan bentuk untuk meniadakan hak pencipta, tapi membuat norma khusus ya. Haknya tetap ada di pencipta. Okay. Cuma mekanismenya dibikin khusus supaya lebih tertib, lebih mudah gitu. Dan mencegah kriminalisasi gitu kan. Jadi memang undang-undang ini dibikin dengan pemikiran gitu loh. Ya. Kenapa pasal 235 itu ada? Karena memang itu norma yang berlaku universal gitu dan masuk akal. Oke, udah nangkap nih Mas. Jadi intinya pencipta pun dipermudah ya dengan ada lembaga LMK, terusnya ada mungkin kan lebih mudah lagi gini Mas. Kan sekarang di sosial media juga misalnya di mau di Papua, mau di Kalimantan, tapi kalau ada video-video itu kan biasanya di tag ya sama entah apa penontonnya ataukah IO-nya ataukah penyanyinya sendiri yang lagi menyanyikannya itu kan bisa di tag. Nah itu gimana Mas? Apakah itu bisa jadi solusi juga biar kita biar lebih harmonis dan itu kemajuan teknologi ya boleh aja, tapi tag itu tidak membuktikan dia minta izin atau harus minta izin. Normanya tetap tidak perlu minta izin. Ya, ini bukan masalah sopan santun, nggak etika segala macam, ini aturan hukum gitu ya. Ya. Izin tetap ada, tapi mekanismenya, norma khususnya. Ya. Oke Mas Panji, ini mungkin dengan adanya ini apa sih yang sekarang langkahnya apa sih biar
biar penyanyi-penyanyi ini juga tetap bisa menyanyikannya? Saya percaya satu hal ya, bahwa memang masalah ini terjadi karena mungkin imbalan ekonominya, royalti yang diterima oleh kita selama ini mungkin kurang ya. Kurang ini bukan masalah jumlah saja, tapi juga kurang transparan, kurang jelas lah ya. Ini sebenarnya pekerjaan rumahnya LMK dan LMKN ya. Saya yakin sekali kalau LMK dan LMKN-nya berbenah ya. Nah kita sama-sama nih, energi kita mendingan kita pakai buat ini, buat ngawasin solusi LMK, LMKN. Karena problem terbesar buat saya ya, LMK dan LMKN ini ya. Sekarang ada LMKN baru ya, yang anggotanya anggota LMK juga gitu. Sebelumnya kan 5 tahun sebelumnya adalah anggota LMKN adalah orang yang ditunjuk ya oleh menteri, bukan anggota LMK. Kita banyak konflik. Sekarang juga begini. Ini juga kelembagaannya ya. Jadi ada dua, satu desain kelembagaan. Desain kelembagaan ini juga mesti ditinjau ulang ya. Karena menurut saya apapun ya akan jadi lebih jelas, akan lebih transparan kalau jelas siapa pemainnya, siapa wasitnya. Oke. Ya. Jadi saya sih berharap ada tinjauan ulang tentang desain kelembagaan antara LMK dan LMKN. Kalau saya sih usulnya LMK-nya digabung aja nih, sekarang 11, 13, 16 gitu ya. Dibuat hanya 3 paling banyak, satu buat pencipta, satu buat pelaku pertunjukan, satu buat produser. Terus kemudian ada LMKN yang tugasnya adalah regulator ya, sebagai pengawas juga. Jadi kalau desain kelembagaannya dibenahi, sistem informasinya juga diadakan ya, yang dan hari gini kan pilihan kita untuk sistem informasi ya yang lebih akurat, yang lebih cepat kan banyak sekali pilihannya ya. Itu mestinya bisa ya. Nah, jadi energi kita lebih baik ngomongin ini gitu ya, kita awasi ya. Kita pengen ngobrolin lagi nih, mumpung Mas Panji juga produser dan sempat produserin di Om Chandra Darusman di Signature Music. Nah itu gimana Mas? Menurut Mas Panji di era digital sekarang yang udah jelas-jelas beda banget sama 10-20 tahun lalu, sekarang tuh gimana Mas? Ya memang musik itu sebenarnya menarik ya, barrier-nya artinya untuk memproduksi musik itu sekarang mudah sekali. Tapi dengan barrier itu entry-nya yang mudah, problemnya justru bukan di produksinya, di distribusi dan membuat karya kita stand out. Ini yang paling sulit jadinya sekarang. Betul. Jadi tantangannya itu, kalau saya sih sebagai ya kalau produser gitu ya, saya mungkin generasi lama gitu yang masih berusaha untuk percaya bahwa satu hal karya baik, walaupun kompetisinya kuat, satu hal percaya deh, kalau karya baik ya karya baik. Saya percaya kalau karya baik itu punya kakinya sendiri kok, walaupun ya di zaman digital gini jadi lebih susah sebenarnya. Jadi Mas Panji ngeliat dari evolusi dari era Mas Panji dulu sama Om Chandra dan sampai sekarang Malik dan generasi sekarang nih kayak si Idol, si Fajar tiba-tiba viral. Jadi kayak one minute famous itu dulu kalau nggak salah siapa ya yang ngomong? Kalau nggak salah Andy Warhol apa? Iya. Dan itu eranya kejadian gitu. Jadi cuma dicuplikan aja di Idol terus jadi viral gitu. Boleh aja, knobs-nya kebuka, tapi apakah kemudian dia bisa sustain? Abadi ya, gitu kan. Generasi sekarang kan kalau baca terakhir data itu kan 60-70% platform itu mainnya lagu lama lagi kan. Jadi saya punya anak gadis umur 16 tahun juga, dia suka Sade dan dia menyangka Sade itu adalah penyanyi baru. Zaman dulu produksi segitu bagusnya hingga dia nggak bisa membedakan ya kan, lagunya ini relate dengan dia gitu. Nah itu karya baik kan, umurnya panjang. Mas mau nanya tentang vinyl ini beberapa sempat nanya ke saya juga, kok vinyl naik lagi ya, dan beberapa tahun belakangan orang nyari vinyl lagi. Apakah itu sebenarnya gimmicknya dari musik? Apakah sebenarnya itu jadi saya sih nggak bisa bilang ya? itu gimmick, saya bilang ini kalibrasi. Jadi kalau zaman maju tuh ya, pada akhirnya orang akan berhenti di kalibrasi lah, orang pada akhirnya tetap butuh buku lah gitu ya, tetap butuh vinyl karena pada akhirnya dengar musik paling enak gitu ya dari fisik sih ya, kembali lagi ke hal-hal yang essentials ya, yang lebih penting, yang lebih bisa dinikmati oleh jiwa gitu ya, nggak cuma sekedar dengar musik hear doang gitu ya, tapi untuk menjiwai gitu. Oke Mas Panji, mungkin ini tips nih buat teman-teman yang baru mau bikin single, baru mau bikin EP ataupun album digital. Tapi ada satu hal deh, bikin karya baik aja deh, niatnya, ngawa itu gitu. Dan nggak usah ngikutin tren, jangan. Bikin karya baik aja. Oke,
Teman-teman, semoga bermanfaat dari Mas Panji Prasetyo, Sarjana Hukum, Direktur Hukum dari FESMI. Nah, FESMI sendiri, Mas Panji boleh jelasin sedikit? FESMI itu adalah organisasi union ya, serikat musisi yang memperjuangkan ya kehidupan lebih baik untuk musisi. Kami melindungi penyanyi-penyanyi kafe dan yang penyanyi harian yang di kafe juga jangan kecil hati supaya dapat kontrak yang adil, terus kemudian mendapatkan juga perlindungan kerja PP jam sostek ya mereka kerja kalau bergabung di FESMI. Berarti mereka juga nggak cuma kerja kantoran ataupun kerja. Ya justru itu FESMI ada karena untuk memperjuangkan itu gitu. Kunjungi website FESMI. Nanti ada Mbak Enda Widyastuti ya, tahu kan dan Reza sebagai kita undang dan Mas Febri Yanindyo, Hi-Fi ya sebagai sekretaris jenderal yang nanti akan menjelaskan kepada teman-teman. Sekarang ketuanya siapa nih, Mas? Sekarang tadinya Mas Yofi Widianto, tapi karena Mas Yofi ada tugas negara. Sementara ada PLT, pelaksana tugas Mas Khalil Mahmud ya, vokalis Efek Rumah Kaca yang menjadi PLT FESMI. Jadi nggak perlu kata terlambat buat berkarya, teman-teman, supaya jadi diri sendiri dan tetap semangat untuk berkarya buat musik Indonesia. Oke, Mas Panji, thank you banget. Thank you, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe, like, and share juga di channel kita di Each Story Channel. Oke, saya Ari Winarko, Mas Panji Prasetyo pamit. Yuk, bye-bye.